Gimana nih kabar adik-adik pada hari ini? Kakak berharap sih adik-adik semua dalam keadaan baik dan masih dalam keadaan sehat. Iya Kak Ruth, walaupun kita saat ini ibadahnya masih tetap berada di rumah ya Kak Ruth secara daring, tapi adik-adik jangan sedih, adik-adik harus tetap sukacita dan bahagia. Ya bener banget tuh Kak Leli. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk mempersiapkan diri sebelum beribadah. Kira-kira udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Atau jangan-jangan masih pada ngantuk ya Kak Leli? Waduh. Nah, kakak berharap semuanya harus mempersiapkan diri menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang rapi untuk menghadap kepada Tuhan. Ya Kak Ruth. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan Marspel KPA. Untuk itu, kakak harap adik-adik semua berdiri ya. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik untuk bersatu teduh. Satu teduh, mulai. Satu teduh, selesai. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 184, bait 1 dan 4 bermacam-macam anak. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau memulai doa pembukaan. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini, terima kasih juga Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami untuk kami memulai mendengarkan firman Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembakin musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagrag Dar. Saya laskar Kristus, Jagrag Dar. Saya tidak menembakin musuh, tapi saya laskar Kristus. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam hari kemarin. Hingga pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dan kami dapat mempersiapkan diri kami untuk beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini meskipun kami hanya beribadah dari rumah, tetapi kami sungguh bersuka-cita ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Adik-adik dapat membacanya di rumah ya bersama orang tua. Nah, dengan tema hari ini adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah diberikan tugas oleh mama atau papa? Angkat tangannya. Nah, misalnya nih dimintain tolong untuk merapikan mainan kalian. Nah, seperti gambar ini. Nah, biasanya jika papa atau mama minta tolong merapikan mainan, apakah adik-adik merapikan dengan sukacita atau dengan marah-marah? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dia diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Nah, tugasnya itu adik-adik sangat berat, tetapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah. Rasul Paulus selalu bersukacita dan bersyukur. Nah, adik-adik, kota Korintus ini sangat berkembang loh menjadi sebuah kota perdagangan yang menghasilkan berbagai barang yang mewah maupun berbagai karya seni yang indah. Nah, seperti gambar ini. Tetapi di sisi lain, kota ini juga terkenal loh adik-adik dengan kejahatannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi jemaat. Secara khusus memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini selalu bersyukur loh untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupannya. Nah, rasa syukur itu membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada. Bahkan di tengah berbagai tantangan yang ada sekalipun, ia tetap mampu untuk memberikan semangat dan nasihat bagi jemaat Korintus yang sedang mengalami berbagai pergumulan agar jemaat Korintus tetap setia menjalankan tugas saksi Kristus. Nah, adik-adik, melalui bacaan tadi kita diajarkan bahwa kita juga mempunyai tugas yang sama seperti Paulus,
Yang pertama, karya keselamatan Yesus Kristus telah memuduskan adik kalian untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus di rumah misalnya yang pertama membantu mama dan merapikan tempat tidur ketika bangun tidur, atau membantu papa mencuci motor atau sepeda. Nah, menjadi saksi Kristus di sekolah misalnya membantu ibu guru menghapus papan tulis. Yang kedua, tugas sebagai saksi Kristus harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah kita terima. Nah, adik-adik, siapa saja saksi Kristus? Ya, semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita semua. Namun, belajar dari Rasul Paulus bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita ya. Kenapa? Supaya kita akan selalu semangat dan setia memberitakan tentang kasih Kristus meskipun tidak mudah. Nah, sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Nah, jika sudah, ayo adik-adik kita menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan kita berada. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya, adik-adik bisa lihat dari masing-masing ya. Ini dia. Untuk merespon firman Tuhan yang barusan sudah kita dengarkan, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi dari Hidup Ceria 233 bait yang pertama dan bait yang kedua. Nah, adik-adik, kita mau berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami yang kami selalu rasakan. Bahkan hingga saat ini Tuhan masih menyertai kami. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk dapat beribadah secara daring dan bersyukur buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap.
Pada pagi hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak layan kami. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terlebih Tuhan, ajarlah kami senantiasa memiliki iman seperti Rasul Paulus yang selalu bersukacita dalam menjalankan tugas daripada-Mu sebagai saksi Kristus. Isi hati dan pikiran kami Tuhan dengan hal yang baik supaya kami anak-anak-Mu dapat menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan kami serta menjadi berkat buat keluarga dan saudara kami semuanya. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu supaya kami selalu mendapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat orang tua adik klien kami yang kini di mana tempat kami berada masih mengalami wabah pandemi COVID-19. Walaupun aktivitas kami sudah memasuki new normal, kiranya Tuhan berkati setiap orang tua di dalam setiap aktivitas baik pekerjaan. Tuhan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan selalu di setiap harinya. Dan untuk adik klien kami yang berada di bangku pendidikan, Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, kecerdasan, kesehatan, harapan, dan kasih serta iman yang selalu bertumbuh. Dan buka jalan pikiran kami semua agar tetap berada di jalan yang benar dan selalu dapat memuliakan Tuhan. Seperti Yesus ajarkan kepada kami, yang selalu berkenan kepadamu dan sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik klien kami yang telah Tuhan tambahkan usia setahun. Untuk mereka kiranya adik-adik bisa semakin dekat dengan Tuhan, menjadi anak yang mau dengar-dengaran terhadap orang tua, serta bisa menjadi teladan bagi bangsa maupun gereja. Sertai juga keadaan bumi ini ya Tuhan, bumi yang sedang dilanda virus COVID-19. Kami tahu bahwa wabah ini di luar kendali kami, tapi kami yakin kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap virus yang ada dan Tuhan sanggup menyelesaikannya. Terima kasih juga untuk para medis yang telah Tuhan percayakan untuk merawat setiap pasien. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, serta kesabaran Tuhan dalam bekerja, supaya mereka dapat melakukan dengan kerendahan hati segala pekerjaan mereka yang berasal daripada-Mu. Berikan kesehatan kepada seluruh pasien ya Tuhan, baik yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Begitu juga dengan pasien penderita COVID, kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka dan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati juga segala obat-obatan dan makanan yang boleh mereka konsumsi untuk membantu proses penyembuhan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk adik klien kami yang nanti akan kembali menjalani kegiatan belajar di sekolah mereka. Tuhan, berilah kecerdasan juga kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru mereka dengan baik. Tak lupa pula Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami yang sudah mulai ibadah setiap hari Minggu seperti biasanya. Berkati gereja kami Tuhan, juga untuk pendeta kami, Ibu Emawati dan Ibu Selviana, beserta seluruh majelis. Tuhan berkatilah mereka, baik dalam pekerjaan mereka dan pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini sedang menghadapi pergumulan. Lindungilah bangsa kami ya Tuhan dari sakit penyakit. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
semakin berdiri. Dan kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25, mari kita bergembira. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam setiap segala aktivitas dan kegiatan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh sudah sampai di penghujung ibadah kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jam 7:30 pagi dan adik-adik tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ya. Ingat, tetap Jaga kesehatan.